Abang dapat tempat ini dari siapa? Kan pasti tahu. Jalan itu hiking, Oh ya. lari itu. Lihat ada tebing tuh. Ternyata tebingnya terlantar. Karena terlantar, saya mau akalin itu. Kenapa ini nggak diurus, sertifikat ini nggak diurus, terus sertifikat tanah itu? Nggak ada yang mau beli ini. Bilang saya bisa bentuk. Jadi saya beli aja. Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat ini langsung kepada Bapak Ibu sekalian? Banyak tanah yang belum bersertifikat. Sehingga di lapangan banyak sengketa tanah, banyak konflik tanah. Presiden Jokowi diam-diam itu bagi-bagi sertifikat, itu juga politis. Jangan dipercaya omongannya. Nah, ini kan ibarat mendulang air memercik ke wajah sendiri. Meski sempat mendapat sorotan dari politisi, Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 5.000 lebih sertifikat tanah kepada warga di Kalimantan Selatan. Menurut Presiden, tak ada pengibulan dalam bagi-bagi sertifikat. Saya kira memang saya sering menyesatkan, tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar. Ya 10-an, lupa saya, mungkin 12-13 tahun lah itu gampangnya. Lalu mulai diterap, didiamin supaya turun tanahnya, baru dibikin fondasi. Datanya. Saya nggak diperintah siapa-siapa. Ini suka-suka saya aja tuh, itu netral. Karena terlantar, saya mau akalin. Rocky Gerung mendapat somasi dari PT Sentul City terkait masalah lahan. Pihak Rocky Gerung diminta mengosongkan lahan dan membongkar rumahnya. Hal itu disampaikan oleh pengacara Rocky Gerung, Haris Azhar. Dia mengatakan ada 2 surat somasi yang dikirimkan Sentul City ke Rocky Gerung. Isinya menurut Haris Azhar meminta Rocky Gerung mengosongkan tanah dan membongkar rumahnya di Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Minta mengosongkan tanah itu, saya sama teman-teman jadi kuasa hukumnya, kata Haris Azhar kepada wartawan Rabu 8 September 2021. Somasi itu diterima Rocky Gerung pada 28 Juli dan kedua pada 6 Agustus. Haris Azhar mengatakan pihaknya telah membalas somasi itu. Pihaknya juga melaporkan perkara ini ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Udah diterima kira-kira 3 minggu yang lalu. Kita udah balas, masih disomasi lagi kita balas lagi, dan kita laporkan ke BPN. Kita udah serahkan ke BPN, tanya aja sama Pak Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, kata dia. Haris Azhar mengatakan tidak hanya Rocky Gerung yang diminta mengosongkan tanahnya itu. Dia menyebut tetangga Rocky Gerung juga diminta melakukan hal yang sama. Di lapangan sebenarnya nggak cuma Rocky, ada tetangga-tetangganya yang kena, dan itu sudah digusurin, bahkan pakai ancaman kekerasan juga, kata dia. Rocky Gerung merupakan dosen filsafat Universitas Indonesia atau UI. Rumah yang berada di Bojongkoneng itu, kata Haris Azhar, telah dihuni Rocky Gerung selama belasan tahun. Rocky Gerung kan udah tinggal belasan tahun, tiba-tiba muncul hak guna bangunan. Itu kan aneh. Tiba-tiba sertifikat atas nama orang lain, yaitu milik Sentul City, katanya. Abang dapat tempat ini dari siapa? Kan pasti tahu. Jalan itu hiking, Oh ya. lari itu. Lihat ada tebing tuh. Ternyata tebingnya terlantar. Karena terlantar, saya mau akalin itu. Kenapa ini nggak diurus, sertifikat ini nggak diurus, terus sertifikat tanah itu? Nggak ada yang mau beli ini. Bilang saya bisa bentuk. Jadi saya beli aja. Tapi kita udah laporin ke kantor BPN tentang situasi ini. Kan bikin sertifikat kan harus tanya ke penguasa fisiknya. Nah, penguasa fisiknya Rocky kan udah lama. Kok tiba-tiba keluar? Ini aneh nih. Kenapa sertifikat bisa keluar tanpa ada komunikasi dan persetujuan dari penguasa fisik? Kita udah cek di lapangan, nggak pernah ada. Rocky nggak pernah tanda tangan, tutur dia. Haris Azhar mengatakan tanah yang ditempati Rocky Gerung itu memang belum ada sertifikatnya.
Dia menyebut Rocky adalah pihak yang berhak akan tanah itu. Tanah itu belum ada sertifikatnya. Barang siapa yang mau bikin sertifikat harus dapat persetujuan dari yang punya fisik. Sebetulnya yang paling berhak Rocky-nya, jelasnya. Dalam somasi yang dilayangkan PT Sentul City itu, Haris Azhar menjelaskan ada 3 tuntutan mereka. Pertama, Sentul City memperingatkan Rocky bahwa pihaknya pemilik sah tanah seluas 800 meter persegi di RT 02 RW 11 Kelurahan Bojongkoneng yang tertuang dalam SHGB nomor 2411 dan 2412. Kedua, akan ada tindakan tegas atau dugaan tindak pidana jika Rocky Gerung memasuki area itu. Ketiga, Sentul City juga mengancam merobohkan bangunan yang meminta bantuan Satpol PP jika Rocky tak mengosongkan tanah itu. Apabila tidak membongkar dan mengosongkan, maka meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan merobohkan dan menertibkan bangunan-bangunan, tutur Haris Azhar. Dalam situs resminya, PT Sentul City Tbk menyebut berencana memanfaatkan lahan sesuai master plan. Lahan yang dimaksud berada di Desa Bojongkoneng. Dalam rencana memanfaatkan lahan, kami didukung penuh oleh warga desa setempat, sebagaimana sudah terbukti selama ini telah memajukan desa sekitar. Jelas kuasa hukum PT Sentul City, Antoni, dalam keterangan di situs resmi Sentul City yang dilihat di detik.com, Rabu 8 September 2021. Antoni menyatakan warga mendukung pemanfaatan lahan sesuai master plan dengan harapan menciptakan lapangan kerja bagi warga desa sekitar, seperti area yang telah terbangun di desa lain. Antoni juga membantah ada keributan di Desa Bojongkoneng. Menurutnya, keributan itu cuma akting beberapa saat yang dibuat masa sewaan pihak spekulan. Dia menuding hal itu sengaja dibuat untuk spekulan untuk menguasai tanah. Spekulan berdasi ini yang mengambil alih garap untuk tujuan memiliki dan menguasai tanah, tutur Antoni. Dia mengatakan terdapat beberapa bangunan liar berupa villa dan rumah-rumah di lokasi tersebut. Menurutnya bangunan itu bukan didirikan masyarakat asli Bojongkoneng. Setelah kami lakukan pemetaan, kami melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat berdasi tersebut tentang kepemilikan lahan yang dimiliki oleh kami. Bahkan telah pula kami sampaikan somasi 1, 2, dan 3 untuk memberitahukan bahwa kami segera memanfaatkan lahan dan agar segera membereskan diri untuk meninggalkan lahan. Mereka tidak menghiraukannya. Kami meminta mereka menjelaskan atas dasar alas hak apa menempati lahan-lahan kami. Tidak juga direspons, papar Antoni. Atas upaya-upaya perlawanan, kami pastikan akan melakukan langkah-langkah hukum guna melakukan perlindungan terhadap hak-hak kami. Dan negara wajib melindungi dan memberikan perlindungan atas segala upaya yang kami lakukan, sambungnya. Abang dapat tempat ini dari siapa? Kan pasti tahu. Jalan itu hiking, Oh ya. lari-lari itu. Lihat ada tebing. Ternyata tebingnya terlantar. Karena terlantar, saya mau akalin itu. Kenapa ini nggak diurus, sertifikat ini nggak diurus, terus sertifikat tanah itu? Nggak ada yang mau beli ini. Udah saya bisa bentuk. Jadi saya beli aja tuh. Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat ini langsung kepada Bapak Ibu sekalian? Banyak tanah yang belum bersertifikat. Sehingga di lapangan banyak sengketa tanah, banyak konflik tanah. Presiden Jokowi diam-diam itu bagi-bagi sertifikat, itu juga politis. Jangan dipercaya omongannya. Nah ini kan ibarat mendulang air memercik ke wajah sendiri. Meski sempat mendapat sorotan dari politisi, Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 5.000 lebih sertifikat tanah kepada warga di Kalimantan Selatan. Menurut Presiden, tak ada pengibulan dalam bagi-bagi sertifikat. Saya kira memang saya sering menyesatkan, tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar.
Ya 10-an, lupa saya, mungkin 12-13 tahun lah itu gampangnya. Lalu mulai diterap, didiamin supaya turun tanahnya, baru dibikin fondasi. Nggak tanya. Saya nggak diperintah siapa-siapa. Jadi suka-suka saya aja tuh, itu netral. Karena terlantar, saya mau akalin.